Oke, selamat malam Pak Andri. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Nah, untuk wawancara kali ini, saya akan eksplor mengenai dampak sosial ekonomi dari pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi terhadap masyarakat lokal di Indonesia. Nah, Hmm, sebelumnya, Pak Andri, apakah boleh saya mengupload hasil wawancara ini ke YouTube? boleh silakan. Oke, terima Nanti kasih banyak. Ke YouTube-nya akan publish atau hanya private? Publik tapi kayaknya sepertinya untuk sementara saja karena ini untuk pengumpulan tugas mungkin setelah itu bisa saya private. Oke. Nah, Baik. eh, untuk sebelum masuk ke pertanyaan pertama, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak. Mungkin dari nama lengkap, spesialisasi, dan mungkin pengalaman yang cukup relevan. Ya, perkenalkan nama saya em, Andri Hernandi. Saya staf pengajar dari Teknik Geodesi dan Geomatika ITB. Eh, saya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Agraria dan juga bidang saya adalah bidang kadaster ya terkait dengan penguasaan eh, apa informasi eh, informasi tentang masalah penguasaan lahan ya. Jadi biasanya sih lebih dekat-dekatnya pekerjaan saya itu dengan Kementerian ATR BPN gitu ya, yang paling banyak. Kemudian juga kalau eh, karena saya juga adalah di komunitas penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, jadi saya banyak juga kegiatan-kegiatan itu dengan kawan-kawan saya di masyarakat adat gitu ya. Ya mudah-mudahan ini relevan dengan apa yang menjadi nanti kita diskusi terkait dengan apa yang ingin disampaikan ya. Kira-kira seperti Ya, itu. oke, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya di antara kesibukan-kesibukan yang Bapak pasti miliki nih ya. Oke, nah, untuk langsung aja ke pertanyaan pertama, seberapa lama Bapak terlibat atau mengetahui proyek panas bumi di Indonesia? Ya sebenarnya kalau proyek panas bumi di Indonesia itu sebenarnya sudah lama ya. Saya waktu itu tuh tahun 2007 itu pernah melihat yang namanya kegiatan geotermal yang ada di apa di Chevron yang ada di Sukabumi. Nah, kegiatan panas bumi yang di Chevron itu di Sukabumi itu memang eh, melintasi eh, berbagai kawasan, termasuk juga kawasan Taman Hutan Nasional ya. Seperti itu gitu. Eh, Waktu itu juga kita pernah diskusi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan dampak, baik itu dampak lingkungan, kemudian juga terutama juga dampak sosial dan dampak ekonomi ya bagi masyarakat. Ya kira-kira waktu itu ada kegiatan namanya tuh Ekspedisi Geografi Indonesia yang diinisiasi oleh Badan Informasi Geospasial pada waktu itu namanya Bakorsutanal ya, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional gitu. Jadi kita apa namanya tuh mengcapture atau misalkan mendeskripsikan fenomena apa yang di sana. Nah, kebetulan saya juga pada waktu itu diajak ke masyarakat adat Kesepuhan Cipta Gelar yang di daerah Sukabumi juga gitu. Ya, berkaitan dengan apa namanya tuh aktivitas-aktivitas masyarakat adat juga di sana gitu ya. Seperti itu. Kira-kira itu yang eh, pernah saya tahu ya dan mengenai apa kalau geotermalnya secara pasti kapannya saya tidak mengetahui secara pasti tapi saya pernah punya pengalaman tahun segitu tuh adalah ada proyek termal dari Chevron ya di Sukabumi. Kira-kira Oke, seperti itu. berarti memang eh, lebih banyak pengalaman ke arah ini ya, ke arah eh, masyarakat sekitarnya lah ya, Pak. Mungkin gitu Ya, juga. ya, ya. Oke, tapi mungkin eh, Hmm. Bapak, silakan Bapak. Ya,
dulu pernah terjadi kekhawatiran di dalam kegiatan geotermal itu karena ada fenomena namanya tuh gempa lokal gitu ya. Terjadi yang pertama itu adalah gempa lokal. eh, Mungkin bisa ditanya aktivitas yang secara konseptual geotermal itu sebenarnya nanti kawan-kawan atau teman-teman yang dari geologi ya atau dari apa tambang kira-kira tahu ya secara pasti bagaimana pengelolaannya gitu. Tapi saat itu waktu dulu ya tahun 2007. Tapi begitu kemarin saya juga mendengar ada beberapa informasi terkait dengan pengelolaan geotermal itu eh, katanya sih sudah sampai mempunyai apa punya dampak lingkungan gitu. Jadi artinya efek lingkungan itu tidak lagi besar gitu karena sirkulasi air itu ya tidak mengakibatkan yang namanya pengambilan air yang secara banyak gitu ya. Seperti waktu di Jambi itu ada teknologi namanya tuh untuk Pertamina namanya tuh EOR gitu ya. Nah, teknologi EOR itu adalah pengambilan minyak tetapi dari pompa angguk kalau misalkan dia habis apa cadangan minyaknya kemudian dimasukkanlah air. Nah, berat massa antara air dengan minyak kan berbeda ya. Sehingga kalau kita masukkan air itu minyak akan lebih di atas dan artinya pengambilan bahan dari minyak itu bisa lebih apa efisien. Kemudian yang kedua itu kalau kita isi air kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya pergerakan gitu ya karena biasanya rongga-rongga hasil misalkan pengambilan apa deposit minyak itu kan akhirnya gorong-gorong di dalamnya tuh ya tapi kalau diisi air itu memungkinkan untuk tidak terjadi apa namanya tuh pergerakan ke bawah gitu ya itu yang saya tahu ya berkaitan dengan ini. Oke, mungkin berhubungan dengan jawaban Bapak tadi, mungkin Mhm. Bapak bisa eh, jelaskan sedikit mungkin ya bagi saya yang anak SDM nih Pak, pembangkit Mhm. listrik tenaga panas bumi itu secara teknis bagaimana sih caranya, cara kerjanya? Waduh, kalau secara teknis itu saya kurang-kurang ini ya, kurang kurang paham secara pastinya gitu ya. Yang mungkin itu harus harus ditanya ini. Kalau saya itu hanya ada implikasi terhadap apa namanya tuh bagaimana ya implikasi dari geotermal itu dan terhadap masyarakat ya, terutama dari Hmm, aspek eh, sosial gitu ya. Yang seperti tadi itu diskusi kita itu dengan masyarakat itu kemungkinan terjadi yang namanya pergerakan gitu ya atau misalkan gempa yang sebenarnya bisa mengakibatkan masyarakat itu kan eh, menjadi yang pertama mungkin panik juga gitu ya akibat terjadi gerakan-gerakan seperti itu gitu. Tetapi kalau oke. mengenai prinsip kerja apa geotermal itu untuk apa ya? Untuk tadi pembangkit listrik ya. Yes. Ya sepertinya sih mungkin begini ya. Ya eh, biasanya kalau kalau prinsip sederhananya kan dari apa? Dia dari geotermal itu kan memproduksi yang namanya uap ya. Di sana itu kan ada campuran antara air air panas dan uap gitu. Sebenarnya nanti masuknya ke prinsip-prinsip termodinamika sebenarnya ya Ya. dari sana. Kemudian karena dengan adanya gerakan dari termodinamika sehingga dia bisa yang namanya menggerakkan turbin akibat uap panas itu gitu ya. Apalagi kalau uap panas dengan tekanan tinggi. Seperti misalkan air saja, tapi kalau air kan gravitasi ya.
Tapi Ya. kalau uap panas itu karena tekanan, dia akan apa namanya tuh meng, eh, memutarkan turbin, sehingga gerakan turbin inilah yang menjadi menggerakkan apa ya semacam generator gitu, dan generator ini nanti eh, akan menjadi eh, pembangkit listrik sebenarnya tuh seperti itu. Nah, Oke. dari eh, hasil apa pemanasan tadi ya uap panas itu dengan tekanan tinggi yang tadi memutar turbin itu, tentu saja kalau setelah melewati turbin, uap itu kan akan dikondensasi ya menjadi air. Nah, jadi ada semacam kondensor gitu ya. Dan air hasil itu tuh akan disuntikan kembali sebenarnya ke dalam bumi. Nah, itu untuk menjaga supaya apa yang tadi itu ya rongga-rongga akibat tekanan tinggi eh, apa reservoir itu siklusnya akan berkelanjutan. Sederhananya seperti itu. Jadi misalkan gini ya, eh, kamu tahu kalau kita mau bikin apa namanya tuh air panas menggunakan ceret gitu ya, Yes. itu kan dipanaskan kan. Nah, setelah dipanaskan keluar akan uap kan. Nah, si uap itu tuh sebenarnya kan itu kan uap air panas. Tapi dia bertekanan, kemudian tekanan itu menggerakkan turbin. Hasil setelah penggerakan itu kan si uapnya itu kemudian dikondensat. Kondensasi itu seperti halnya didiamkan, nanti kan dia akan menjadi air lagi kan. Ya. Nah, air itu dimasukkan lagi ke ceret. Kira-kira sederhananya begitulah yang Oke. sepengetahuan saya secara sederhananya tuh gitu. Tapi mungkin kalau secara teknologinya ya Anda bisa bertanya kepada mungkin orang-orang yang dari geotermal ya seperti apa dari geologi, kemudian juga dari apa namanya tuh dari tambang ya. Nah, mungkin teman-teman dari sana bisa menjelaskan secara konkret ya prinsip kerjanya gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Mungkin sepengetahuan Bapak nih, tantangan terbesar apa sih dalam pengembangan proyek pembangkit listrik, mau itu panas bumi ataupun kayak eh, kayak pembangkit Maksudnya listrik yang lain nih Pak, apalagi untuk masyarakat sekitar, tantangannya mungkin. eh, maksudnya itu tantangan penerapan Tantangan, gitu ya, atau ya, pengembangan tantangan penerapan. penerapan geotermal dengan Dari apa? segi mungkin dari segi company-nya, dari segi perusahaan maupun Ya, tantangan dari segi masyarakat sekitarnya. Pemerintah pun juga bisa. oh, dari segi masyarakat ya. Ya Mhm. kalau kita lihat tentunya kan pembuatan geotermal itu eh, ya relatif ini ya mungkin juga cukup mahal ya Ya, karena dia menggunakan teknologi yang tinggi gitu. Jadi yang saya tahu ya itu juga. Kemudian juga bisa juga karena apa ya resiko resiko ketidakpastian untuk mencari apakah dia merupakan sumber geotermal itu juga merupakan tantangan besar gitu ya. Jangan sampai misalkan artinya kita mau mengeksploitasi pada saat eksplorasi kan memang itu biayanya cukup mahal juga untuk mencari pusat-pusat daripada geotermal gitu. Ini juga apa menjadi tantangan juga ya saya lihat kira-kira seperti itu. Kemudian selain itu saya melihat juga barangkali proses apa ya proses perizinan yang cukup panjang apalagi di Indonesia mekanismenya cukup panjang gitu ya. Apalagi kalau seandainya eh, posisi daripada geotermal itu ada di wilayah-wilayah kawasan yang sebenarnya dilindungi gitu ya. Belum lagi kawasan-kawasan itu tuh adalah satu, misalkan kawasan hutan lindung gitu ya, atau kawasan yang dilindungi. Kedua, yang tidak mungkin kalau misalkan kawasan itu memang sudah berpenduduk dan ada budidaya gitu ya, itu kan tidak mungkin karena aktivitasnya juga mempunyai resiko tinggi gitu. Yang ketiga ya tadi, pasti dengan masyarakat kita lihat lagi gitu, apalagi kalau masuk dalam wilayah-wilayah dalam masyarakat adat sendiri gitu ya. Jadi
bisa saja proses penerimaan baik itu dari masyarakat melalui proses perizinan itu juga membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nah, ini juga eh, saya pikir juga itu merupakan tantangan besar juga gitu ya. Kemudian juga kalau dari aspek pengamatan saya ya di bidang kadasar itu tentang masalah kepemilikan lahan bisa terjadi itu yang namanya tumpang tindih gitu ya. Antara lokasi geotermal itu misalkan itu bisa dimanfaatkan dengan wilayah-wilayah yang tadi ya seperti hutan lindung, taman nasional, kemudian juga ada wilayah adat yang tentu saja memerlukan izin yang tidak mudah gitu ya. Seperti itu. Dan eh, kalau kita menilik terkait dengan aspek ketidakpastian regulasi juga ini bisa saja ya. Soalnya misalkan nanti ada kaitannya dengan kalau misalkan hasil daripada nilai jual listriknya itu ya, kita kan harus nilai jual. Nilai keekonomiannya kira-kira berapa gitu ya. Seperti itu. Dan kan harus dihitung ya dari proses eksploitasi nilai keekonomiannya kan harus kita lihat gitu ya. Seperti kalau misalkan di tambang itu eh, saya suka diskusi dengan teman-teman geologi, itu katanya kandungan mineral tuh banyak itu. Tapi apakah kandungan mineral itu kita bisa eksploitasi dan mempunyai nilai keekonomisan gitu ya? Nah, itu kan menjadi pertimbangan juga sebenarnya tuh. Tapi itu kalau yang ingin jelaskan itu harus dihitung ya. Mungkin ada orang-orang yang ahli lah di bidang apa pembiayaan proyek geotermal itu sendiri gitu. Dan yang selanjutnya tantangan juga itu adalah terkait dengan resistensi sosial gitu. Mungkin adanya penolakan dari masyarakat gitu ya, terutama masyarakat adat gitu ya. Jika tidak ada komunikasi yang baik dan partisipasi sejak awal pada waktu proses kegiatan itu dilakukan gitu. Nah, itu ya kadang-kadang juga masyarakat itu terjadi terpolarisasi gitu. Sehingga apa apakah kedudukan nanti masyarakat itu harus mendukung atau memang dia tuh harus misalkan apa namanya tuh menolak terhadap proses kegiatan pembangunan dari geotermal ini gitu. Nah, ini juga sama ya sebenarnya tuh. Tentu saja hal ini kan kalau kita lihat bisa apa ya? Maksud saya eh, dari aspek masyarakatnya memang perlu ada yang namanya edukasi ya. Mungkin juga masyarakat banyak sekali minimnya tentang pemahaman teknologi ya. Masyarakat mungkin banyak juga yang tidak memahami atau manfaatnya dari mekanisme eh, kerja dari pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu ya. Sehingga muncul ketakutan-ketakutan atau penolakan-penolakan. Nah, ini kan butuh di ini. Jadi faktor resiko, faktor ini itu kan sebenarnya harus diinformasikan kepada masyarakat juga gitu ya. Kemudian juga kalau ya bidang saya terkait dengan masalah unsur-unsur kadasar ya, itu kan kadangkala gitu ya yang saya lihat di beberapa media itu pengabaian terhadap hak atas tanah adat gitu ya karena juga berkaitan dengan bahwa ini juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara, tetapi ada beberapa pengabaian terhadap hak-hak atas tanah adat itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat wilayah adat itu seringkali belum terdaftar secara formal gitu. Dan klaimnya masyarakat adat itu bahwa kami kan sudah ada di sini itu kan bertahun-tahun atau sebelum ada negaranya Indonesia kami itu sudah ada kira-kira begitu gitu ya. Ini kalau kita lihat dalam konteks sistem pertanahan kita gitu ya. Sehingga hal ini akan rentan untuk diabaikan dalam proses nanti perizinan gitu. Mungkin juga Oke. kekhawatiran juga ya dampak lingkungan nanti dan budaya itu juga sebenarnya menjadi tantangan. Ya, masyarakat khawatir terhadap kerusakan lingkungan, kemudian bagaimana polusi. Polusi itu kan bukan hanya polusi dari uap, bukan itu sebenarnya, tapi polusi suara ya. Mungkin apa bising dan sebagainya. Atau ada kekhawatiran apakah memungkinkan nggak hilangnya sumber air atau gangguan terhadap situs-situs sakral yang tadi saya pernah ceritakan juga gitu ya. Nah, ini juga kadangkala minimnya keterlibatan dalam proses ya, proses ini.
Ini kan antara hitungan proses itu yang memakan waktu yang cukup panjang sehingga pembiayaan cukup tinggi. Kemudian ada beberapa pendekatan-pendekatan tuh yang dilakukan secara pragmatis. Ini tantangan gitu ya, seperti itu. Dan mungkin juga banyak masyarakat melihat itu ada ketimpangan distribusi manfaatnya. Manfaat untuk negara tapi manfaat bagi masyarakatnya apa gitu ya. Nah, itu juga kan harus dikomunikasikan sebenarnya tuh. Dan tentu saja kalau itu misalkan dilakukan, apa yang terjadi ya perubahan sosial ekonomi yang mendadak sebenarnya. Kenapa begitu ya? Karena begitu masuknya proyek besar itu dapat memicu terhadap yang namanya proses migrasi gitu ya dari misalkan orang-orang yang ke wilayah apa eh, pembangkit listrik atau pengusahaan terhadap geotermal itu kan pasti ada orang-orang baru ya yang penguasaan teknologi. Nah, bagaimana pemanfaatan terhadap masyarakat di sana gitu ya. Sehingga apa yang terjadi itu bisa terjadi dampaknya banyak gitu ya. Bisa ya harga tanah jadi meningkat, kemudian juga tatanan atau pola hidup masyarakatnya juga akan berubah ya akibat dari proyek itu. Dan itu sebenarnya harus dipikirkan juga gitu. Kira-kira itu yang Hmm, mungkin bisa saya ini ya bisa saya ceritakan itu. oke. Mungkin untuk kayak eh, pemberdayaan sumber daya manusia lokal dan Mhm. sosioekonomi impact itu akan dibahas. Mungkin saya akan tanya nanti karena ada beberapa pertanyaan yang saya Mhm. kira mungkin sesuai dengan runtutannya lah ya. Iya, iya. Kira-kira nih Pak, apa dampak positif utama yang biasanya dirasakan masyarakat lokal dari keberadaan PLTP? Ya tadi ya, kalau dampak positif dari keberadaan apa pembangkit itu ya, pembangkit listrik gitu ya, pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Tentu saja banyak gitu ya. Tapi ini kan persoalan tadi masalah komunikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi eh tentu saja kalau dari kita melihat dari misalkan energi, artinya kan pasokan energi itu dapat dijamin lah. Walaupun saya tidak tahu secara persis berapa sih sebenarnya kebutuhan Indonesia terkait dengan pasokan energi, terutama energi listrik gitu ya, seperti itu. Tapi minimal itu tuh akan menjadi tambahan terhadap pasokan ya atau supply daripada energi listrik atau ketersediaan energi listrik. Nah, tentu saja eh, begitu misalkan ada kegiatan itu, ada nilai positifnya adalah ada bangkitan ekonomi ya, baik itu misalkan di masyarakat sekitarnya. Contohnya kan pekerja-pekerja dari PLT artinya kan butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan gitu ya. Walaupun mungkin sebagian bisa disediakan oleh perusahaan, tetapi juga perusahaan kan pasti memikirkan bagaimana supaya masyarakat lokal itu memberikan kontribusi ya. Misalkan coba kalau dibuatkan yang namanya makanan untuk para pekerja, dibuatkan kantin yang notabene-nya kantin itu adalah dari masyarakat setempat dan sebagainya gitu ya. Kan sebenarnya itu bisa bisa saja dilakukan ya kalau seandainya komunikasi. Dan saya yakin Komdevnya ya, Community Development itu biasanya sudah melakukan bagaimana rekayasa sosial gitu ya dari masyarakat supaya mempunyai dampak ikutan atau dampak ekonomi gitu. Nah, kemudian juga itu kan pasti kalau yang namanya supply-nya kita banyak, artinya harga listrik itu kan kita bisa stabil gitu ya, atau bisa ditekan sesuai dengan kemampuan daripada ekonomi masyarakat secara umum gitu ya. Nah, biasanya kan kalau dalam ekonomi sederhana kan begitu ya. Kalau pasokan kurang, artinya kan nilainya kan pasti tinggi ya, seperti itu. Tapi begitu pasokannya mulai ini, nah itu kan bisa menurunkan terhadap harga harga jual atau harga terhadap tarif listrik juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang saya pikir itu ya. Dan tadi kan bisa menyerap tenaga kerja, baik itu tenaga dari luar maupun tenaga kerja yang lokal juga gitu ya. Seperti Ya, ya minimal eh,
ada tukang gitu ya, teknisi, atau kalau operator alat-alat berat mungkin itu harus yang punya skill tertentu gitu ya. Ya. Kalau yang seperti teknisi, tapi ya tadi ya seperti menyumbangkan untuk yang namanya ya artinya pakaian, makanan gitu ya, atau misalkan apa ya mungkin yang paling paling dekat itu adalah kantin lah. Tapi kalau masyarakat setempat untuk misalkan untuk menghidupi mereka biasanya misalkan pakaiannya gitu ya, ada tukang jahit dan sebagainya. Sebenarnya bisa bisa di ini ya diberdayakan gitu. Nah, kemudian juga apa ya? Mungkin ini salah satu alternatif dari pembangkit listrik tenaga yang lain gitu ya. Seperti tenaga air gitu ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga ombak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu saya pikir juga ini ya dan juga bisa eh, kalau ada perusahaan kan biasanya ada CSR-nya ya, dan itu bisa memberikan manfaat langsung dan konektivitas langsung gitu ya, dan mobilitas kepada masyarakat lokal sendiri gitu. Dan kalau untuk pemerintah ya tentu saja pasti ya ada kontribusi untuk namanya pendapatan daerah. Tentu saja seperti ya itu ya. Artinya itu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Artinya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah gitu ya. Bisa melalui mekanismenya nanti pajak gitu ya atau retribusi itu kan bisa saja gitu ya. Dan juga bisa tadi ya bisa memberikan peluang-peluang CSR yang lainnya gitu ya. Artinya bisa membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, pelatihan, keterampilan masyarakat gitu ya, bantuan dan sebagainya gitu. Ya, yang tentu saja kalau secara umumnya kan tadi itu akan membantu terhadap mempercepat elektrifikasi secara nasional sebenarnya tuh karena kebutuhan suplai dari apa listrik kita kan cukup tinggi. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya sebaliknya kali ya Pak. Dampak Hmm. negatif apa yang bisa dirasakan dengan adanya pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga panas bumi? Dampak Eh, negatif dan risiko Ya tadi mungkin ya ya, dari tadi mungkin ya. sudah saya beberapa sudah saya singgung ya dampak Mhm. negatif dengan adanya tadi ya pembangkit apa namanya itu pembangkit listrik ya atau geotermal lah. Ya tadi saya udah bilang kalau seandainya ini kan persoalannya apakah kita bisa mengkomunikasikan apa namanya tuh persoalan eh, persoalan geotermal atau pembangkit ini tuh ya. Kalau kita lihat mungkin juga begini. Yang pertama kita lihat ya barangkali ada beberapa dampak itu tuh terhadap eh, karena emisi apa ya namanya tuh emisi gas rumah kaca karena uap kan panas. Jadi artinya jumlah ininya cukup tinggi gitu. Kemudian tentu saja polusi udara gitu ya. Barangkali juga harus dipertimbangkan gitu ya. Atau juga mungkin ada limbahnya. Biasanya juga ilustrasi itu kan ada juga mengkaitkan dengan persoalan-persoalan limbah ya. Kemudian juga bisa terjadi pemanasan air sungai gitu ya, akibat dari misalkan suhu yang memanas gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bisa bisa seperti itu kalau kita lihat dari aspek apa namanya itu lingkungan gitu. Kemudian juga eh, kalau dampak sosialnya bisa juga sih eh, akibat dari uap gitu ya. Itu kan bisa pencemaran udara sampai kepada ISPA itu gitu ya. Makanya kan kadang-kadang geotermal itu kan di daerah wilayah-wilayah hutan gitu ya, tanpa jauh dari pemukiman gitu ya.
Kemudian juga dampak sosialnya tadi yang saya pernah jelaskan konflik lahan gitu ya. Jadi artinya pembangunan dari geotermal ini bisa bisa saja menggusur pemukiman-pemukiman atau lahan-lahan pertanian warga gitu ya. Bisa saja karena misalkan titik potensi cadangan geotermalnya yang tinggi dan sangat ekonomis itu adalah memang di wilayah wilayah yang ada di apa lahan-lahan yang dimanfaatkan oleh apa masyarakat gitu ya seperti itu. Nah, kemudian juga ketimpangan tadi kata saya juga distribusi dari manfaatnya. Sebenarnya sih apakah masyarakat yang tersebut itu bisa selalu menikmati listriknya nggak gitu ya hasil dari sana gitu. Nah ini juga apa menjadi tantangan ya tadi. Kemudian juga yang tadi saya pernah bilang dampak negatifnya juga ya terutama misalkan karena pelepasan gas dari bawah tanah itu bisa menghasilkan ada unsur-unsur mungkin ada yang namanya semacam apa sulfida gitu ya atau bau busuk ya atau belerang dan sebagainya kan kadang-kadang suka suka ada yang seperti itu ya karena mungkin ada pelepasan gas dari bawah tanah itu sendiri yang mengakibatkan itu polusi juga gitu. Nah, tadi juga yang seperti contoh kasus yang ada di apa namanya tuh Chevron yang ini saya mohon maaf Bu, ini ya nanti mungkin bisa di eh, yang pembangkit listrik yang geotermal yang ada di Sukabumi itu ada resiko terhadap yang namanya seismik gitu ya, ada gempa mikro gitu yang tadi saya sebutkan ya. Karena mungkin juga ini bisa dilakukan karena proses pengeboran dan memicu apa namanya tuh resiko terhadap gempa gitu ya. Kemudian juga gangguan ekosistem ya yang bisa merusak terhadap kawasan lindung dan taman nasional gitu. Saya pernah cerita juga kan akibat dari geotermal itu kan menggunakan pipa dan pipa itu cukup panas sehingga membatasi habitat yang di daerah apa di daerah Taman Hutan Nasional Gunung Halimun itu membatasi ruang gerak macan kumbang ya yang hitam itu gitu sehingga dia tidak bisa melewati apa namanya tuh ini ya pipa-pipa yang diluncurkan dari geotermal itu karena suhunya panas gitu. Nah, dikhawatirkan itu terjadi incest gitu ya karena ruang geraknya itu dia akan lebih kecil gitu. Waktu itu tuh kita diskusi dengan ahli yang dari biologi ya, itu cukup ini juga gitu, intens gitu pola pergerakan terhadap yang namanya satwa atau habitat yang ada di sana gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya bahkan kalau lingkungan itu ya tadi ya pencemaran air itu juga bisa sebenarnya itu. Nah kalau secara sosialnya ya tadi ya bisa saja kan adanya penolakan dari masyarakat lokal atau adat ya karena barangkali prosesnya tidak dilibatkan dalam perencanaan awal. Bisa saja terjadi gitu ya karena mungkin ada istilah bahwa lebih cenderung kita tuh aspek teknologi yang dimasukkan tetapi ya dampak sosial kemudian juga pendekatan ya dan proses penerimaan sosial itu tidak dilakukan gitu. Ya, kemudian juga tadi kan kata saya juga kemungkinan ada kehilangan lahan garapan atau ruang-ruang sakral ya banyak terjadi juga karena wilayah-wilayah kita itu kan notabene-nya di Indonesia itu kan sangat dekat dengan apa kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan ritual ya, apalagi di dalam masyarakat adat gitu. Dan juga bisa mengakibatkan tentu saja perubahan struktur sosial ya. Mungkin akibat masuknya tenaga kerja di apa kegiatan geotermal itu, kemudian juga ada sedikit industrialisasi di desa gitu ya. Sehingga yang biasanya orang itu eh, hubungan itu adalah hubungan kekerabatan, hubungan sosialnya adalah sosial seperti halnya misalkan kekeluargaan yang tadi gitu ya. Tapi berhubung supaya ada industrialisasi, hubungan itu sudah ada ekonomis. Hitungan semuanya tuh udah berdampak ekonomi gitu. Tidak lagi hubungan-hubungan yang tadi ya.
hubungan bagaimana sosial itu terbentuk gitu. Nah, itu sebenarnya yang apa memungkinkan ya terjadi apa dampak negatif terkait dengan pembangunan daripada geotermal ini gitu. Yang mungkin yang bisa saya eh, informasikan ya dan saya tahu gitu. Kira-kira itu. Mungkin ini karena Zoom-nya sudah mau berakhir, nanti saya akan kirimkan link kembali ya, Pak. Ya, ya, baik. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ya, yaitu, oke, oke. Apa penyebab umum munculnya konflik atau resistensi masyarakat terhadap proyek panas bumi, dan sekiranya bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat lokal yang ideal menurut Bapak? tadi apa? Penyebab umum. Penyebab umum resistensi dan juga bagaimana mekanisme pelibatan yang paling ideal. Ini masyarakat umum kayaknya atau masyarakat di sekitarnya ya. Dan bagaimana Eh, peliputannya. Lebih ke masyarakat di sekitarnya sih, Pak. Ya tadi sebenarnya sudah di ini kan, sudah di apa? Sudah dijelaskan gitu ya. Eh, Pelibatan masyarakat itu kan itu bisa apa ya namanya tuh? Bisa melalui proses pendekatan sebenarnya tuh atau dengan komunitas lokal. eh, jadi maksudnya upaya yang bisa dilakukannya banyak sebenarnya tuh. Kita bisa melakukan proses awal itu menginformasikan dulu gitu bahwa ada kegiatan yang namanya eh, apa namanya tuh kegiatan geotermal itu akan dilakukan di sini gitu. Nah, kalau biasanya secara umum itu untuk penyebab umum apa tadi itu resistensi ya masyarakat terhadap proyek misalkan PLTPU atau geotermal ini eh, umumnya begini biasanya itu kurangnya informasi dan sosialisasi dari awal yang tadi saya bilang. Makanya perlu nanti. Karena apa? Biasanya proyek ini sering eh, dimulai tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Ya, eh, sehingga biasanya akan memicu ketakutan akan dampak yang tadi banyak ya, baik itu lingkungan, sosial, bahkan juga ekonomi gitu ya. Itu juga sebenarnya bisa seperti itu. Atau juga bisa biasanya yang dikhawatirkan masyarakat itu terjadi pengabaian kepada mereka gitu ya terhadap hak-hak masyarakatnya, terutama masyarakat lokal ya atau masyarakat adatnya. Jadi kenapa? Karena banyak contoh-contoh mereka juga kan sekarang informasi itu cukup cepat ya. Mereka bisa melihat apa informasi dari berbagai wilayah, kemudian juga ada beberapa informasi dari NGO ya, non-government organization atau LSM gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek itu berada memang di atas tanah adat gitu, atau masuk ke dalam ruang hidupnya masyarakat lokal yang di sana gitu yang tentu saja belum diakui secara legal ya atau non kadastr formal biasanya tuh kalau di bidang kadastr itu. Jadi kan rata-rata wilayah-wilayah masyarakat adat itu tidak terdefinisi ya, padahal sebenarnya komunitasnya itu ada. Ya, walaupun sekarang itu sudah ada sih sebenarnya peraturan pemerintah dalam hal ini BPN itu sudah upaya bagaimana mengidentifikasi dan meregistrasi terhadap yang namanya wilayah-wilayah masyarakat adat. Kemudian BPN sendiri dalam hal ini negara itu biasanya menginformasikan kepada masyarakat itu untuk pemberian hak. Bayangkan, itu hak hak pengelolaan ya terhadap masyarakat adat. Jadi masyarakat bisa dan itu untuk menumbuhkan kepastian
berusaha di dalam masyarakat adat itu sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang kan ini belum terrealisasi secara umum ya, secara nasional baru hanya sebagian. Saya dapat informasi itu dari BPN itu kemarin Baduy, kemudian juga eh, apa namanya tuh eh, yang ada di Tasik itu ya Kampung Naga. eh, Kemarin juga ada beberapa kasepuhan gitu ya. Nah, itu juga sudah diberikan yang namanya eh, hak-hak pengelolaan gitu ya. Artinya ada kepastian lah terkait dengan pengakuan secara legal terhadap tanah adat tersebut. Dan yang umumnya resistensi itu ya penyebabnya karena juga tidak ada konsultasi dan persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga masyarakat itu merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan itu gitu. Karena dianggap masyarakat itu tidak punya eh, kekuatan gitu ya. Ini kepentingannya dianggap adalah kepentingan nasional yang lebih diutamakan gitu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan seperti tadi ada pengabaian-pengabaian hak itu gitu. Kemudian juga penyebabnya adalah kekhawatiran dampak sosial gitu dan lingkungan. Yang tadi kan masyarakat takut akan pencemaran ya, tadi saya ulangi lagi. Juga ada polusi udara, kemudian hilangnya sumber mata air yang kemungkinan juga eh, seperti pertanian, kemudian air bersih gitu ya. Dan itu juga menjadi kekhawatiran ya, penyebab-penyebab resistensi itu. Dan bahkan juga adanya minimnya manfaat apa namanya tuh minimnya manfaat langsung kepada masyarakat gitu. Jadi kadangkala masyarakat itu apa namanya tuh merasa tidak mendapat manfaat langsung dari proyek ini gitu. Misalkan ya tetap saja walaupun saya sudah punya listrik, tetap aja listrik itu mahal gitu ya. Dan dia punya pemikiran ya saya tidak bisa menikmati tetap saja gitu ya. Kemudian juga karena dia membutuhkan teknologi yang cukup tinggi gitu ya. Tidak ada tuh untuk pekerjaan-pekerjaan masyarakat lokal gitu ya. Dan itu kan terbatas gitu. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, itu yang sebenarnya manfaat minimnya manfaat langsung itu kepada masyarakat. Dan juga yang tadi ya karena seliburan informasi bisa saja terjadi trauma konflik agraria di masa masa lalu gitu. Ya, banyak komunitas yang mengalami atau komunitas-komunitas di dalam masyarakat lokal dan masyarakat adat itu banyak mengalami konflik lahan yang akibatnya memang proyek sebelumnya gitu ya. Misalkan tambang gitu ya. Sehingga timbul ya kecurigaan gitu ya yang sistemik dari masyarakat itu sendiri kepada misalkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan geotermal dan bahkan juga kepada pemerintah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang sulit gitu. Kemudian tadi yang kedua itu kalau tidak salah ini ya dari dampak resistensi kira-kira bagaimana strategi pelibatannya ya kalau tidak salah ya tadi Betul, ya. pelibatan masyarakat lokal. Perlibatan masyarakat ya. Ya tentu saja tadi. Yang pertama itu eh, di dalam bahkan di dalam kontrak gitu ya. Ada yang namanya prasyarat utama sebelum proyek itu dimulai. Ya harus menjadi prasyarat utama. Jadi ada pelibatan masyarakat. Itu masyarakat harus dilibatkan. Iya. Tentu saja kalau pelibatan masyarakat itu ya konsekuensinya kan kata saya juga lama. Untuk penyadaran dan penerimaan masyarakat itu kan butuh waktu. Butuh dilakukan yang namanya edukasi. Bisa diterima, bisa tidak. Apalagi ada isu-isu masa lalu kan. Ya, tetapi mau Iya. tidak mau harus dilakukan sampai terjadi proses penerimaan itu. Kalau tidak pasti ada konflik gitu. Nah, apakah kita mau tindakan represif gitu ya dengan menggunakan apa militerisasi dan sebagainya? Ya itu kan kadang-kadang juga sepertinya kurang baik gitu ya. Dan itu dampaknya akan masif gitu ya. Apalagi dengan media sosial itu terekspos itu akan menjadi apa? Menjadi berita dan
bahkan menjadi isu nasional nantinya gitu. Kemudian juga ya tahap eksplorasi itu sebenarnya masyarakat juga dilibatkan gitu ya, bukan hanya sekedar izin itu bisa keluar, itu bisa melakukan apa saja gitu, nggak begitu juga gitu ya. Dan informasi harus disampaikan dalam bahasa lokal dan bahasa dimengerti oleh mereka gitu. Makanya butuh yang namanya penterjemahan dari pemahaman-pemahaman seseorang kita ya. Biasanya di engineering itu kan agak sedikit apa terbatas bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana gitu ya dan mudah dipahami. Bahkan itu dilakukan dalam forum-forum terbuka gitu. Nah, itu butuh yang namanya pendampingan-pendampingan dalam proses pelibatan masyarakat. Kemudian juga partisipasi tadi kan di awal ya. Kemudian juga perlu ada yang namanya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan juga gitu. Saya pikir juga kalau kita bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat ya, atau pemuka masyarakat, pemuka adat gitu ya, pemuda, apalagi misalkan perempuan ya, kita kan ada isu gender itu SDGs itu Development Sustainable Development Goals gitu ya, dalam penyusunan misalkan dokumennya, baik itu dokumen nanti AMDAL gitu ya, perizinan dan penentuan lokasi sumur itu adalah pelibatan-pelibatan dari tokoh masyarakat. Dan saya yakin itu sudah ada gitu ya. Tetapi ini kan kita tarik-menarik antara pekerjaan itu harus beres gitu ya, harus cepat dan keterbatasan misalkan pendanaan, tetapi misalkan titik temu dengan masyarakat belum tercapai gitu ya. Dan nah itu yang kadang-kadang memang agak kesulitan di dalam pada waktu proses partisipasi itu. Tapi mau tidak mau proses penerimaan itu harus seperti itu. Makanya harus dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bisa memahami dan itu biasanya masa orang-orang dari Komdev lah. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada win-win solution. Biasanya nanti tim CSR segala macam juga apa sih kalau misalkan ini sudah jadi dampak apa yang bisa mereka dapat dan sebagainya gitu ya. Ya, tentu saja kita harus berpikir bukan CSR itu dana-dana CSR itu bukan hanya membuat apa kegiatan-kegiatan hanya apa short term saja gitu ya, tapi juga harus long term gitu. Artinya hanya mereka diberi uang tapi tidak diberdayakan gitu ya. Kalau hanya berakhir uang kan biasanya mereka tuh habis dalam seketika gitu ya, tetapi tidak diberdayakan untuk mereka bisa berusaha dan ini gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, salah satu upayanya adalah bisa dibentuk komite-komite lokal gitu ya sebagai mitra dialog, kemudian juga bisa juga diikutkan dalam pengawasan sosial proyek gitu ya. Nah, itu juga sepertinya seperti itu gitu. Yang selanjutnya sebenarnya walaupun ini tidak populer, itu sebenarnya bisa dengan skema yang namanya benefit sharing gitu ya, yang transparan. Nah, mungkin mungkin bisa disediakan yang namanya kompensasi gitu ya, yang adil bagi masyarakat yang terdampak langsung gitu ya. Dan itu harus dilakukan secara transparansi gitu. Ya semacam jangan jangan ganti rugi ya, tapi kompensasi lah. Kalau ganti ya, rugi ya sudah diganti ya rugi gitu ya, bukan begitu tapi kompensasi ya harus dihitung gitu ya. Nah itu yang artinya menjadi biaya di dalam proses yang tadi gitu ya. Kemudian juga bisa kita membuat program yang nyata gitu ya dari CSR-nya, akses listrik murah gitu ya, atau juga misalkan pelatihan kerja. Jadi kita harus bisa melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu, yang ingin di masyarakat inginkan gitu. Ya bisa saja kan dengan beasiswa anak-anak lokal atau bahkan penguatan-penguatan ekonomi desa ya, atau lokal economic development lah, penguatan dari ekonomi lokalnya sendiri gitu. Ya, atau juga bisa dengan kita bisa dengan apa perangkat dari desanya sendiri itu transparansi keuangan ya, dengan cara ya mekanisme distribusi yang tentu saja diawasi masyarakat. Itu kan bisa bisa ini juga gitu ya. Bisa kita lihat. Walaupun saya juga bisa memahami ini tidak mudah gitu ya. Tapi ya kira-kira ini kan yang sebenarnya proses ini yang supaya
penerimaan masyarakat itu bisa tinggi gitu ya. Kemudian juga ya tadi ya, eh, bisa juga dilakukan kalau misalkan di wilayah-wilayah adat kita lakukan pemetaan partisipatif ya, wilayah wilayah adat itu gitu, atau pemetaan sosial, pemetaan wilayah adat gitu ya, bersama masyarakat, dan tentu saja instansi agraria, dalam hal ini Kementerian ATR BPN gitu. Sehingga data ini akan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kira-kira zona konservasinya di mana gitu ya. Konservasi lingkungan, konservasi budaya, kemudian juga nanti batas-batas wilayah eksplorasi gitu ya. Nah, itu juga harus ada kejelasan ya. Dan saya yakin sebenarnya ini juga beberapa mekanisme sudah banyak juga yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya juga adalah dengan melakukan edukasi atau pemberdayaan lah, terutama edukasi ya, pendidikan dan dialog sosial budaya gitu. Tentu saja kita harus bisa melakukan yang namanya penyuluhan-penyuluhan dan edukasi teknologi gitu ya. Geotermal ini dengan pendekatan lokal dan pendekatan kultural lah, seperti itu. Nah, ini biasanya harus masuklah orang-orang kawan-kawan kita dari orang-orang budaya gitu ya, orang-orang yang dari apa namanya tuh sosiologi gitu ya. Pendekatan kultural tuh penting gitu, karena supaya kita mendapatkan proses penerimaan gitu. Jadi ruang-ruang budaya mereka itu jangan disingkirkan gitu ya. Tetapi itu menjadi bagian dari kegiatan apa pengembangan dari geotermal. Apalagi kalau misalkan geotermal itu mempunyai nilai budaya gitu ya. Itu kan sungguh sesuatu yang misalkan menarik sebenarnya tuh. Ya. Nah, ini juga sebenarnya tantangan-tantangan kita, tapi saya pikir ini juga cukup menarik gitu. Atau juga tadi kan pelibatan terhadap yang namanya lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga lokal, tokoh-tokoh spiritualis gitu ya, untuk menjembatani spiritualis lokal ya, ya seperti itu, untuk biasanya untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan gitu ya, pemerintah dan komunitas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebenarnya tuh. Jadi kalau saya pikir begini sebenarnya tuh. Kan gini, resistensi itu muncul bukan karena masyarakat sebenarnya menolak, kalau saya lihat itu ya, yang pembangunan. Tetapi karena proses pembangunan yang tidak inklusif, yang tidak terbuka gitu ya, dan melanggar hak itu yang kadang-kadang menjadi resistensi gitu. Saya pikir kalau misalkan kita ingin adanya keberhasilan proyek dari geothermal ini, itu memang sangat tergantung kepada keahlian secara prosedural ya, kemudian pengakuan terhadap hak atas tanah, dan ya tadi distribusi manfaatnya jelas gitu ya, yang adil dan transparan gitu. Saya sih melihatnya Oke, begitu kaitan ini. oke, paham, Pak, paham. Mhm. Nah, menurut Bapak nih, apakah proyek energi atau PLTPU sekarang itu banyak mempekerjakan tenaga lokal? Dan jika banyak yang mempekerjakan, seberapa besar porsinya dan apakah itu menjadi suatu hal yang mungkin menjadi prospek bagus untuk warga sekitar? Kalau secara data pastinya ya saya tidak punya ini gitu. Tapi biasanya kan saya punya itu data-data dari pengaduan. Justru ini juga menjadi concern saya sebenarnya itu ya, dengan kawan-kawan yang dari eh, apa NGO gitu ya, ingin membahas kira-kira komposisi geotermal di Indonesia itu seperti apa gitu ya, dan nanti yang termasuk dalam kawasan-kawasan di masyarakat adat itu wilayahnya di mana saja gitu ya. Secara secara apa namanya tuh data saya belum punya gitu ya. Tapi apakah misalkan pembangunan geotermal ini maksudnya di Indonesia itu sudah melibatkan gitu ya, eh, apa melibatkan masyarakat, maksudnya begitu ya tadi itu ya. Iya, betul. Eh, ya tadi kalau secara kuantitas gitu ya, secara jumlah itu saya belum dapat ya, belum tahu gitu. Mungkin Tapi dari segi apakah menarik untuk warga sekitar juga. ya kalau misalkan
Di beberapa wilayah, misalkan yang Pertamina ya, yang di daerah geothermal di Kamojang, itu saya pikir juga eh, sudah mulailah ada beberapa eh, pelibatan terhadap yang masyarakat juga gitu ya. Tapi tentunya di sini eh, tim CSR-nya dan pemberdayaan masyarakatnya memang ini harus betul-betul apa namanya tuh paham ya terhadap kebutuhan pemerintah dan konektivitas terhadap kegiatan eh, apa pembangunan daripada geotermal ini gitu ya. Ini saya juga eh, saya pikir mungkin ya eh, coba nanti Anda bisa lihat gitu ya bagaimana misalkan proyek-proyek yang ada di Sulawesi Utara misalkan di Lahendong gitu ya atau di Dieng gitu ya di Jawa Tengah gitu ya. Barangkali eh, apa namanya tuh apakah itu bisa menjadi rujukan adanya komunikasi sosial yang baik gitu ya, pelibatan yang mulai berkembang yang baik gitu ya, terkait dengan yang namanya pengusahaan geotermal. Saya pikir kalau komunikasi yang baik sih sebenarnya tidak tidak akan menjadi masalah gitu ya. Namun kata saya juga tantangan kan kata saya juga masih banyak lah ya dominasi ya, jangan jangan semuanya itu top down gitu ya, tapi bagaimana kita juga bisa memikirkan bottom up gitu ya dari ah, masyarakat itu sendiri. Ya berimbang lah antara misalkan kita juga harus ada pendekatan top down karena kita punya target gitu ya, di mana juga yang namanya bottom up juga kita harus melihat mendengarkan ya masyarakat dengan kebutuhannya apa gitu ya. Karena sering bahwa masyarakat itu hanya dipandang sebagai suatu objek, bukan subjek gitu ya. Nah, ini harus kita menjadikan pergeseran paradigma dari eh, apa subjek ke dari objek ke subjek gitu ya. Dan ya tadi ya peta wilayah adat gitu ya, kemudian keterbatasan literasi atau studi tentang masalah energi dan tentu saja ketimpangan tadi ya distribusi manfaat itu juga sebenarnya ini. Tapi yang pasti saya apa saya belum punya data gitu. Tapi kalau misalkan saya searching dari beberapa informasi dari internet gitu ya, banyak sekali terjadi konflik-konflik itu ya eh, atas dasar dari misalkan laporan dari Walhi gitu ya dan berbagai beberapa LSM gitu ya. Itu juga sangat mengacu terhadap yang namanya mungkin tidak terjalinnya komunikasi yang baik gitu. Ya, jadi kalau saya lihat sih sebenarnya masih banyak sih pelibatan masyarakat ini di dalam proyek geotermal ini di Indonesia masih belum optimal gitu. Ya, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga melihat walaupun ada perbaikan di beberapa proyek gitu, ya pelaksanaan dan pengikutan partisipasi dari masyarakat, saya pikir itu menjadi tantangan besar ya bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan geotermal gitu. Terutama yang tadi kalau dia masuk masuk dalam wilayah-wilayah adat ya atau wilayah-wilayah yang belum diakui secara formal gitu ya yang apakah kawasan kehutanan dan lain-lain. Tapi terus terang saya tidak punya yang namanya data secara kuantitatif besarnya berapa gitu ya. Atau misalkan beberapa yang kaitan dengan praktek baik gitu ya. Nah itu saya belum belum ini ya. Tapi kalau beberapa ini mungkin kita bisa berkaca dari eh, yang proyeknya geotermal Lahendong yang ada di Sulawesi Utara dan mungkin dia yang di Jawa Tengah ya. Itu juga sebagai ini. Karena seperti halnya misalkan geotermal di Bali ya, yang ada di Batur, di Gunung Batur, kemudian juga Gunung Talang ya di Sumbar, kemudian ada Gunung Slamet dan Gunung Tambora itu masih menjadi tantangan besar gitu ya dalam proses apa terkait dengan yang namanya kegiatan geotermal ini gitu. Itu sih sebenarnya tuh yang bisa saya Hmm. sampaikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Menurut Bapak nih, langkah apa yang paling krusial agar pengembangan panas bumi di Indonesia benar-benar berdampak inklusif dan berkelanjutan? Ya tadi
eh, kalau kita lihat persoalan langkah kita itu kan harus ada keseimbangan antara pendekatan top down dengan pendekatan yang namanya bottom up. Artinya masyarakat itu harus didengar, masyarakat itu harus diberikan ruang untuk dia bisa memberikan aspirasinya ya terhadap pembangunan ini. Tapi kita juga menyadari bahwa kalau konsep yang namanya bottom up itu kan sangat tergantung kepada behaviorism, tergantung kepada apakah masyarakat itu tuh teredukasi terhadap pemahaman geotermal itu secara utuh gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan kita gitu ya. Nah, supaya membangun inklusivitas itu kan harus dua-duanya. Ya, pertama masyarakat juga kalau pendekatan partisipatif juga mereka juga memberikan ruang apa namanya tuh partisipasinya, yaitu juga harus sejalan dengan bagaimana cara berpikir masyarakat itu juga terhadap yang namanya geotermal ini. Jadi jangan sampai nanti ada beberapa isu dan itu kan harus diberikan juga contoh-contoh dan praktek-praktek baik sebenarnya tuh yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Kemudian itu tolong dihadirkan kepada masyarakat gitu. Apa yang di ini. Dan tentu saja apa namanya eh, pelibatan terhadap yang tadi ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh spirit gitu ya, tokoh adat itu menjadi penting gitu. Dan mengenai keterbatasan terhadap literasi energi gitu ya, itu juga harus kita bangun gitu ya. Jangan sampai masyarakat juga menjadi salah paham. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam pembangunan geotermal ini gitu. Dan tadi terutama kan masyarakat kita masih berpemikiran apa sangat pragmatis gitu ya. Jadi apa yang misalkan dia lakukan ada proses pembangunan pengen secara langsung gitu ya. Dia mendapatkan hasil itu secara langsung tanpa melalui suatu proses dan itu kan perlu yang namanya literasi ya atau edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau seandainya ya tadi ya, kita bisa memberikan pembelajaran praktek baik ya atau mengedukasi masyarakat tentang geotermal secara baik gitu ya. Saya pikir masyarakat juga tidak akan apa sepenuhnya menolak gitu ya. Dan tadi kan saya bilang bahwa kenapa masyarakat itu resistensi itu muncul. Itu bukan karena kata saya juga kan bukan karena masyarakat itu menolak pembangunan. Ya, kalau saya lihat itu tuh, mereka tuh tidak sebenarnya tuh. Tapi kan karena ingin melihat ada proses transparansi, proses pembangunan itu supaya tidak inklusif itu. Kalau inklusif itu artinya kan dia dihadirkan, dia diterima sebagai bagian daripada kegiatan itu gitu. Kan itu akan lebih baik. Apalagi kalau kita bangun dalam struktur, misalkan proyek itu orang-orang itu tuh masuk dalam kegiatan itu gitu ya. Ya, mungkin kegiatan yang sederhana, tapi mereka diakui gitu. Oh, bahwa saya itu adalah merupakan bagian daripada kegiatan ini gitu. Itu sebenarnya sih, benar ya. Oke, oke deh Pak. Mungkin itu mencukupkan interview hari ini. Terima kasih banyak Pak atas informasinya yang tentunya daging banget. Dan semoga hari Bapak hari ini goes well ya Pak, the rest of the Oh day. iya ya, ya. Tapi saya juga mohon mohon maaf ya. Dan saya ada disclaimer dulu, saya bukan ahli geotermal gitu ya. Tapi saya itu banyak eh, apa bekerja itu dengan para apa NGO, dengan misalkan LSM, terutama tadi kan latar belakang saya gitu ya, dekat dengan masyarakat adat. Kadang-kadang saya suka mendengarkan gitu. Tetapi untuk yang namanya eh, sebagai saya bagian dari kegiatan geotermal saya belum pernah gitu ya. Cuma saya Iya, melihat dari luar. Bayangkan makanya ini saya disclaimer dulu gitu ya. Jangan sampai nanti ini tahu apa tentang geotermal ya. Saya hanya dari sisi yang tadi gitu ya. Bagaimana masyarakat berbicara pengetahuan itu memahami terhadap geotermal itu gitu ya. iya. Kira-kira itu Mungkin yang bisa saya sampaikan. semoga ke depannya perusahaan-perusahaan juga lebih memperhatikan mungkin dari segi kultur dan adat dari masyarakat-masyarakat
di mana mereka melakukan suatu bisnis gitu kali betul, ya. betul, betul. Gitu. Oke deh Pak, mungkin Baik. itu aja. Terima kasih.